4576. Lalu isi Pak dosen. jawaban. Iya, iya. Kenapa? Maaf Pak dosen, kalau seperti ini? Mana, Bu? Nah, itu kan selesai tandanya. Sekarang gilirannya kalau sudah tampilannya seperti Bu Marcelia. Bu Marcelia coba tampilin, sebentar, tampilin di lab, di apa ya? Di layarnya lagi HP-nya. Kalau sudah seperti Bu Marcelia, maka tugas berikutnya adalah, oke, ada titik 3 di pojok kanan atas, itu diklik, lalu scroll ke bawah, dan centang situs desktop. Ini udah banyak yang jawab. Kayak gini Pak nanti tampilannya. Iya, iya, iya. Nanti itu proses. Setelah loadingnya kira-kira 5 detik itu nanti keluar seperti yang di laptop, Pak. Coba, Pak. Kalau sudah keluar, coba munculin Pak Ali, Pak Ali. Udah 5 menit nggak kelihatan Pak, tetap kayak gini. Berarti di reload, di reload. Oh, Di reload. Oke, reload coba, Pak. Pak dosen, mohon maaf, saya sudah klik yang untuk apa tadi yang sesuai desktop, terus tapi balik lagi ke pertanyaan. Apa? Yang Saya penting belum. jawabannya udah, yang penting kan jawabannya udah di-submit. Iya, tadi sudah di-submit. Iya, habis ini saya tanyakan, Bapak Ibu harus bersuara nanti atas jawabannya itu. Kenapa kok milih jawaban itu? Waiting for presentation to start Pak. Nggak bisa Pak masih. Coba. HP-nya yang lemot Pak. Nggak apa-apa, tunggu aja. Bentar. Siapa buka WA ini? Siapa yang bilang Bapak? Bapak punten, soalnya nggak keluar. Yang Bu Hasna? Iya. Pakai, udah masuk Google Chrome? Udah. Udah klik menti.com, ketik menti.com. Sudah Coba masukkan kode. Coba tampilin HP-nya di layar. Saya pakainya laptop. Coba screenshot terus kirim ke grup WA. Oke. Oke. A1 udah. Saya sudah kirim screenshotnya. Sambil ada nunggu Bu Hasna ya, saya ingin menyapa sekaligus berkenalan sekaligus pengen pertanggungjawaban atas hasil tulisannya ini. Pertama, yaitu yang ada di layar saya adalah siapa nih kok? Pak Hoi, ya kenapa? Maaf Pak Dokter, ini saya kalau sudah begini gimana Pak Dokter? Itu kan harus diisi jawabannya. Sudah diisi belum? Ada 3 jawaban itu. Belum keluar pertanyaan Pak Dokter. Dulu. Itu kan warna merah kan pertanyaan sepertinya Pak. Coba aktifin. Pak. Mengapa kita harus mendesain pembelajaran PAI berbasis? Nah itu Pak, itu kan pertanyaannya Pak. Mengapa kita harus mendesain? Ya diisi dulu ya. Habis ya, diisi baru scroll ke bawah submit. Oke. Pak, saya ingin memulai dengan Pak Khairul Muttaqin. Ada nggak? Ada di layar saya ada kok ini. Pakai. Ada Pak, ya. Terdengar tidak Pak? Salam? Terdengar tidak? Oh terdengar, sudah pakai mikrofon itu ya terdengar. Pak, panjenengan asli mana Pak? Saya asli Pekalongan Pak. Oke baik. Ini kan pertanyaan pertama, mengapa kita harus mendesain pembelajaran PAI berbasis digital? Tadi Bapak jawabnya apa? Agar pembelajaran lebih menarik Pak. Oke. Yang pertama, eranya juga sudah era digital ya. Yang kedua? Yang kedua yang mana Pak? Saya masih jawab cuma satu Pak. La ilaha illallah. Nggak keluar lagi. Ya. Baiklah, nggak apa-apa satu. Apa tadi jawabannya yang satu? Agar pembelajaran lebih menarik. Oke, kenapa Pak? Kok butuh pembelajaran yang menarik Pak? Karena memang sekarang kan eranya sudah era digital. Anak-anak juga sudah bermain HP kan. Ya. Bapak siap nanti memberikan pembelajaran yang menarik berbasis digital? Gimana Pak?
Pak Khairul siap atau tidak nanti kalau kita belajar bersama membuat desain pembelajaran dari persepsi seperti pagi ini, medianya, strateginya, berbasis digital, apakah siap Pak? Insya Allah siap Pak. Ya, dan siap Amin, belajar. amin. Kalau di jam mata kuliah saya bebas ya, boleh sambil makan, sambil minum, sambil pangku anak juga boleh. Tidak apa-apa. Maksudnya saya ini mau minum kopi biar ada temannya ini. Oh ya, silakan Pak. Sambil ngurus anak ya boleh ya Boleh, Pak? boleh. Sambil ngurus anak boleh. Boleh, boleh. Ibunya lagi ngajar. Aduh. Oh, iya, itu dia. Terima kasih Pak Khairul. Iya, Terima kasih. sama-sama. Ya. Nah, biasanya kan dosen tuh yang nunjuk siswa berikutnya gitu, atau mahasiswa berikutnya yang anggaplah presentasi. Saat ini saya pengen Pak Khairul yang nunjuk temannya ini. Siapa berikutnya yang harus bicara? Silakan Tabungan. Pak Ali, mungkin Pak Ali Hofi biasanya. Ya, silakan. Pak Ali Hofi di mana? Belum muncul di layar. Oh, sudah. Dari mana Pak Ali Hofi? Asalnya dulu. Dari Bali, Pak. Oh, jauhnya. Tapi tinggal di Bali. Tinggal di Bali, Pak. Berarti ini langsung ikut perkuliahan dari Bali. Oke. Oh, oke, siap. Tadi jawabannya yang mana, Pak? Mengapa kita harus mendesain pembelajaran PAI berbasis digital? Era globalisasi, Pak. Kenapa dengan era globalisasi? Era globalisasi itu mencakup perkembangan modern dari segala aspek, Pak. Dari teknologi dan semuanya, Pak. Masuk pembelajaran juga? Termasuk pembelajaran juga harus berbasis digital. Oke, betul, Pak. Oh, seperti kuliah kita yang dilaksanakan pada hari ini kan dekat perkembangan teknologi, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih jawabannya. Ya. Ada, sebentar, karena ini pesertanya banyak ya, jadi satu orang satu jawaban yang terbaik yang kiranya tidak mirip dengan jawaban rekannya tadi. Pak Ali, silakan tunjuk satu. Sekarang kan dua pria ya. Saya ingin yang wanita, sekarang Pak Ali, tunjuk Pak Ali. Bu Fitri. Ini saling mengenal apa belum sudah kan? Ya Allah, ya Rabbi. Sudah kenal, Pak. Kenal di dunia virtual ya, di dunia maya ya. Pak. Ya, silakan Bu Fitri. Mana orangnya? Agar Coba. Tidak muncul wajahnya Bu Fitri atau memang disembunyikan. Oh, Bu Laila. Nggih. Monggo. Dari mana dulu, Bu? Dari Madura, Pak. Oh, saya sebenarnya Ibu mana? Madura Bangkalan. Oh, Bangkalan. Berarti kuliahnya dari Bangkalan, Bu? Nggih. Oh, dilanjut, Bu. Sebentar, saya sambil share dulu. Monggo, dilanjut. Jawabannya apa tadi? Lebih menarik minat belajar siswa, Pak. Siswa sekarang kalau pelajaran PAI ngantuk terus. Oke. Misalkan Bu Fitri awal masuk kelas ngambil laptop, terus nampilin pembukaan seperti ini, ibaratnya kan persepsi ini di awal ya. Kira-kira siswanya tertarik apa enggak, Bu? Insya Allah tertarik, Pak. Insya Allah tertarik. Di tempat saya karena basisnya itu pondok pesantren, jadi memang harus guru yang menyediakan, Pak. Siswanya enggak boleh bawa HP. Oh baik, berarti nanti saya akan sediakan beberapa aplikasi yang support siswa bawa HP dan juga yang support siswanya nggak bawa HP. Jadi dominan gurunya yang mengoperasikan ada sendiri. Jadi tinggal disesuaikan nanti ya Bu Fitri ya. Baik Pak, terima kasih. Mohon bimbingannya. Ya. Saya itu hanya share aja karena dulu niatnya waktu dapat beasiswa S3 itu ya Bu ya. Pak, kalau dapat beasiswa itu kan sebenarnya dibayari panjenengan semua ya, dibayari Bapak Ibu semua. Kok bisa Pak Adi dibayari saya atau panjenengan semua? Karena beasiswa itu kan dari pajak
kendaraan bermotor, pajak penghasilan, pajak bumi bangunan yang panjenengan bayar tiap tahun itu alokasinya sebagian dialokasikan diserahkan ke penerima beasiswa. Dan saya berjanji pada diri saya sendiri waktu keterima jadi mahasiswa S3 Teknologi Pembelajaran UM, itu saya akan banyak share tentang dunia aplikasi digital yang support pembelajaran. Tentunya semoga niat itu bisa disambut baik dengan Bapak Ibu semua, dan apa ya, semangatnya juga luar biasa gitu loh. Semangatnya harus membahana untuk menyajikan pelajaran PAI dengan basis digital. Biar nggak ada lagi kasusnya siswa ngantuk, siswa bosen, siswa ngobrol. Seperti itu ya. Iya, Pak. Bu Fitri silakan tunjuk temannya. Boleh putra, boleh putri. Bapak Muhammad Saim. Pak Sain, silakan. Udah dipilih tuh sama Bu Fitri. Sain. Ada Bu di layar Bu. Ada, Suara Pak. saya terdengar, maaf. Terdengar. Alhamdulillah. Silakan. Baik, selamat pagi Pak Dokter. Assalamualaikum. Siap. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Asal mana Pak Said? Saya, maaf Pak, gimana Pak Dokter? Asli mana? Asal kota. Oh, asli kelahiran mah Jakarta. Tapi logatnya logat Sunda. Lama di Sunda Pak. Ada mah-mahnya itu kan pasti Sunda. Ya. Jadi pendidik di mana Pak Saim? Oh, saat ini sekarang ngajarnya di Depok sekarang Pak. Depok. Depok. Siap. Tadi Pak Zain jawab yang mana Pak Zain? Mengapa Saya guru PAI Melek Teknologi sama guru PAI Melek Teknologi, guru modern, guru favorit, dan ya tadi guru modern dan guru favorit. Kalau fenomena di lapangan, guru PAI-nya apa sudah banyak yang melek teknologi atau masih merem teknologi, Pak? Kebetulan aktual di kelas saya atau di sekolah saya, alhamdulillah baru satu, saya sendiri. Nanti jadi pionir ya. Pionir itu jadi contoh untuk yang lain ya. Ya, insya Allah. Teknologi apa yang sudah Bapak bawa di sekolahnya? Apa namanya, visual, bentuknya banyak sekali ya Pak Dokter ya. Terutama yang mengandung visual, kemudian audio visual lah. Kalau untuk proyeknya itu ya seperti PowerPoint yang ada input suaranya, kemudian ada transition animation, kemudian ada quizzes. Kemudian alhamdulillah siswa kami juga udah dibekali akun pembelajaran belajar ID. Jadi untuk Canva itu kadang proyek, kebetulan juga saya mengampu TIK. Jadi untuk pembelajaran mereka itu membuat flyer itu menggunakan Canva. Sudah terbiasa digital ini ya. Ada quizzes juga saya dengar. Quizzes itu hampir sama dengan yang kita pakai pagi ini. Ada quizzes, ada Kahoot, ada banyak sekali. Ada Menti. Terima kasih Pak Saim. Gimana Pak? Terima kasih responnya. Oh, iya. Sama seperti yang lain Pak, tunjuk satu orang lagi Pak. Boleh putri, boleh putra. Baik, boleh Pak Dasep Hamzah. Oh, Pak Dasep Hamzah. Pokoknya di sini saling tunjuk aja langsung gitu. Jadi nggak ada yang bisa sembunyi ini dari incaran teman-temannya ini. Monggo Pak Dasep. Ya Pak. Monggo silakan. Ya. Tadi mengapa kita harus mendesain pembelajaran PAI berbasis digital. Jadi jawaban saya itu tadi untuk pengembangan pendidikan agama Islam itu memang mudah melalui secara digital, apalagi pemberian pendidikan secara digital itu kepada siswa gitu Pak. Kalau siswa zaman sekarang tuh lebih banyak pegang HP-nya atau tidak pegang HP-nya Pak Dasep? Itu hampir 50-50 Pak, ada yang pegang, ada yang tidak gitu. Karena kehidupan di daerah gitu hampir
tidak semua siswa itu memiliki HP gitu Pak. Oh iya, lupa. Bapak berasal dari kota mana tadi, Pak? Dari Cianjur Pak, Cianjur. Dekatnya Cipanas atau apa gitu ya, Pak? Ini dekat dengan hampir perbatasan dengan Gunung Padang Pak. Iya, iya, iya. Kalau di sana seperti apa demografisnya Pak atau keadaan di lapangan? Siswa itu lebih banyak pegang gadgetnya atau lebih banyak mondoknya atau gimana? Itu kebanyakan mondok karena di lingkungan saya ini kebetulan ada pondok lagi Pak. Di atas madrasah sekolah saya itu ada pondok. Jadi sebagian besar anak itu paginya belajar di sekolah madrasah, sorenya belajar di dinia, malamnya mengaji gitu Pak. Tapi kondisi sekolah yang ada di lingkungan pondok itu setiap kelasnya sudah ada LCD proyektor Pak? Alhamdulillah ada Pak, ada sedikit. Ya. Ya. Berarti gurunya kalau sudah nyiapin materi seperti yang pagi ini saya lakukan atau Pak Dasep nanti terapkan bisa langsung dipraktekkan ya di kelas-kelas meskipun di lingkungan pondok ya Pak Dasep ya. Ya insya Allah Pak, insya Allah. Mudah-mudahan terkabul Pak. Amin, amin, amin. Ini andaikan dekat ini saya yang salim ke Pak Dasep dan Bapak Ibu semua. Karena saya kelahiran 87, mungkin anak kayak seperti anaknya panjenengan semua nih Bapak Ibu. Karena sudah diamanahkan untuk sharing keilmuan, ya mohon izin. Iya Pak. Rasa hormat, mengurangi rasa hormat saya pada Bapak Ibu semua. Nih. Terima kasih Pak Dasep. Tunjuk satu orang lagi Pak Dasep. Perempuan saya ini Pak Dasep. Perempuan, Bu Baik. Oke, silakan Bu Baik. Sebelum Bu Baik presentasi atau menyampaikan argumentasinya, Bu Hasna tadi beres ya urusannya ya? Belum, Pak. Loh kan? Dia diem, bukan diem tidak ada tujuan, tapi karena bingung dia wajahnya. Gimana Bu? Apanya yang terkendala? Di grup sudah di-share ya? Entah saya belum buka. Mana Bu? Belum ada Bu. Oh ini ada. Oh tapi sebentar. Ibu sudah isi ini. Loh ya Allah Ibu. Itu yang di bagian kanan itu kan Ibu ada enter award. Itu Ibu klik lalu ketikkan jawabannya. Ada boleh satu jawaban, boleh 3 kolom itu diisi. Lalu setelah diisi semua, klik submit, baru jawabannya Ibu masuk tuh ke anggaplah ke website Mentimeter yang ada di layar Zoom ini Bu. Seperti itu ya Bu Hasna? Iya Pak, makasih Pak. Ayo, diketik. Saya pengen jawabannya ada. Iya. Ya, siap. Bu Baik, yang ditunjuk pada saya barusan, mana? Bu Baiknya mana lu Pak Dasep? Bu Misri, Bu Baik. Tapi nanti kalau nggak ngomong, ditunjuk nggak ngomong, nanti malah saya anggap nggak masuk loh ya. Kecuali memang izin nggak masuk ini. Jadi harus semuanya, kalau di jam kuliah Adi Rasa atau saya itu harus berani ngomong semua, harus berargumentasi. Bu Baik ada? Oke, setelah ini Bu Baik akan saya kejar. Bu Misri ya, pada saya Bu Misri yang kedua ya. Iya Pak, Bu Misri Pak. Nah, ya, silakan Bu Misri. Bu Misri. Bu Misri tidak mau. Bu Nafisa ini loh Pak, senyum-senyum Pak. Ya Bu Nafisa aja lah. Kalau Bu Misri belum ada. Kalau di layar saya senyum-senyum Bu Nafisa ini pengen dipanggil oleh Pak Dasep. Pak Dasep. Iya Bu Ai masuk Bu Ai. Silakan. Bu Ai. Maksud saya tuh senyum-senyum pada Dasep nunjuk Bu Baik Bang, Bu Misri, Baik Misri, itu namanya satu orang yang sama. Ya Allah. Tapi masuknya pakai 2 akun. Enggak. Itu tadi pada Dasep nunjuk Bu Baik. Kan Bu Baik itu Bu Misri juga. Siap. Oke. Hanya saya senyum-senyum. Kira senyum-senyum kok nggak dipanggil-panggil gitu. Ya Allah. Silakan Bu Nafisa atau Bu Ai.
Mungkin Asli mana menulis dulu? Asli mana dulu? oh Asli mana? asli dari Garut, Jawa Barat. Rata-rata di Jawa Barat ya. Kenapa kok saya tanya asal kota? Barangkali suatu saat saya ada acara di Cirebon atau Jawa Barat. Kemarin di Karawang, pernah juga di Cirebon. Itu bisa mungkin silaturahmi, bertemu gitu. Ya Bapak Ibu ya, numpang sholat, numpang minta kopi, bisa ya kalau ada acara? Bisa, Pak. Boleh banget. Bisa Pak, ditunggu bahkan Pak. Pengen tahu kopinya daerah Jawa Barat tuh seperti apa rasanya gitu. Saya penggemar kopi kan ya Bapak Ibu. Kopi liong Pak biasanya Pak. Waduh, apa itu? Bedanya apa dengan kopi yang ada di toko-toko? Karena istri saya kan Jambi ya. Jambi itu penghasil sawit. Selain nengokin kebun, juga oleh-olehnya itu kopi loh. Kopinya khas gitu loh. Kalau di Jambi sana. Kayak kalau berkunjung ke luar kota lagi, entah di kotanya Bapak Ibu, saya pengen minta kopi yang nanti seperti apa. Satu gelas aja seperti kayak gini. Mantap Pak. Malah bahas kopi ini ya. Jadi pembelajaran saya tuh nggak terlalu serius ya. Artinya biasa aja ngalir gitu loh. Nggak terlalu butuh disiplin yang enggak juga. Yang penting sama-sama senang. Jadi belajar tuh memang harus senang ya Bapak Ibu. Nggak boleh tertekan, nggak boleh yang aktif hanya Pak Dasep aja, Pak Ali aja, Bu AI aja. Semuanya tuh harus aktif. Kalau di offline saya ngajar di Madura itu saya keliling itu Bapak Ibu, keliling dari depan ke belakang, belakang ke samping, samping ke kiri, ke kanan. Jadi semua mahasiswa itu saya datangi untuk dimintai argumentasinya atau pendapatnya untuk diskusi. Jadi nggak ada namanya mahasiswa pasif, ngantuk, itu nggak ada. Harus berani ngomong semua. Bu Nafisa, monggo. Ya, Pak dosen. Tadi jawabannya saya sama kayak yang lainnya. Ada Belajar tiga. menyenangkan, belajar menjadi lebih semangat, belajar menjadi lebih ceria. Kalau gurunya melek IT. Ceria, semangat, apa tadi, belajar lebih menyenangkan, ceria, dan semangat. Iya. Menyenangkan, semangat, ceria. Benar itu Bu. Jadi selama ini PAI itu kan gimana Bu? Apa sudah menyenangkan, semangat, dan ceria ke anak itu? Sepertinya belum, Mbak. Tidak apa-apa. Ini PR besar buat kita semua ya. Buat kita semua. Jadi menyajikan PAI itu harus udah digital juga gitu loh. Sehingga nanti kedatangan kita itu ya Bapak Ibu itu dirindukan oleh siswa. Kayak anak-anak itu kangen gitu loh. Kapan jamnya Pak Saim? Kapan jamnya Bu Ai? Kapan jamnya Bu Ulya? Kapan jamnya siapa ini? Pak Jamaluddin. Soalnya beliau-beliau sudah menampilkan kemajuan teknologi di dalam perkuliahan atau pembelajarannya. Benar-benar dirindu, bukan malah sebaliknya dihindari oleh siswa. Naudzubillah ya. Kalau sudah kedatangan jamnya kita itu malah siswa aduh lari ada bapak ini, ada ibu ini, ya, membosankan. Itu sudah harus dibuang jauh-jauh. Harus berbasis teknologi sekarang. Bu Ai, tunjuk satu orang bebas, laki-laki perempuan. Siapa ya? Siapa ya? Jangan Pak Dasep lagi ya. Nanti muter aja dua orang itu kan. Punten nggih Pak Dasep, saya suka bercanda Pak Dasep. Pak Irfan. Wih, Pak Irfan yang dipilih. Pak Irfan. Ayo Pak Irfan. Dipanggil tuh. Ya Pak. Iya. Mana wajahnya belum nampak. Ya. Benar Pak, ya. Nih cari cahaya. Nah, udah kelihatan ya Pak. Iya, nampak. Dari asli mana Pak Irfan? Asli Magelang, Jawa Tengah. Oh, siap. Ini di sekolah atau di mana Pak Irfan? Iya, lagi di sekolah ini Pak. Sabtu masih ada ya jam ngajar ya Pak Irfan ya? Iya, soalnya madrasah ini Pak, bukan. Iya. Pak Irfan. Seperti yang lainnya, Pak Irfan jawabannya mana ini? Di laptop tidak muncul. Oh, muncul. Dari kecil. Iya. Kayak sama dengan yang lain Pak, intinya agar biar lebih menarik ke siswa tentang materi PAI. Serius sama Pak Irfan?
Selain itu ada 3 kan Pak Irfan? Ada 3 jawaban. Dan juga untuk itu apa namanya? Biar apa namanya? Biar lebih tertarik, kemudian juga peserta didik lebih semangat, lebih apa Pak Irfan? ya Tertarik, lebih semangat, berminat terhadap mata pelajaran kita, gitu ya. Iya, biar juga Pak, gurunya dirindukan gitu. Wah, ini yang harus kita hadirkan ya. Anak-anak itu harus rindu pada kita. Memang harus kita ikhtiarkan bersama ini supaya anak-anak itu rindu gitu. Kalau ciri-cirinya guru itu dirindukan, tiba-tiba itu perkuliahan atau pembelajarannya itu tiba-tiba habis gitu. Anggaplah waktu tuh kayak berjalan cepat gitu. Tapi kalau pembelajarannya itu berat atau sesuatu yang enggak anak-anak sukai, itu mereka gelisah itu Pak. Gelisah, udah dari tanda-tanda di tubuhnya itu kelihatan. Suka bicara dengan temannya, terus malah pegang dagu seperti ini. Nah, itu udah tanda-tanda dia mulai jenuh itu. Pegang dagu banyak, terus sudah bersandar gitu dengan tatapan kosong. Itu sudah kita harus peka ya bahwa anak-anak itu sudah ada tanda-tanda jenuh. Jadi kita harus usahakan setiap pertemuan tuh ada aplikasi digital yang dihadirkan. Jadi alhamdulillah bisa dapat beberapa mata kuliah termasuk desain pembelajaran PAI ini. Saya memang niatkan untuk digital praktek gitu. Jadi Bapak Ibu nanti harus praktek buat. Tapi nanti ada petunjuknya, cara buatnya seperti apa, cara mengumpulkannya seperti apa. Benar-benar harus semangat ya nanti ya bikin hal yang sama dengan apa yang sudah saya tampilkan. Silakan Pak Irfan tunjuk Putri lagi biar selang-seling aja. Silakan nanti. Pak Irfan. Pak Irfan dengar suara saya? Oh ya, dengar Pak. Oke, silakan tunjuk temannya yang Putri Pak. Oh, yang Putri yang kelihatan di layar saya aja. Ibu Rohmatul Ulia. Oke, silakan. Ulia. Ya, baik, Pak. Oke, asli mana, Bu? Asli Magelang juga. Layar laptopnya kurang ditekuk sedikit ke bawah, Bu. Lagi pilek, Pak. Kelihatan lah, nggih, betul. Kalau itu nanti kelihatan itunya, Bu, apa langit-langit di rumahnya itu loh, Bu. Nah, ini baru kelihatan ibunya, nggih. Pripun? Jawabannya tadi Ya, yang jawaban saya ada sama seperti teman-teman yang lain, ada interaktivitas, ada aksesibilitas, dan menghadirkan suasana pakem atau pembelajaran aktif, efektif, kreatif, dan menyenangkan. Oke. Selama ini Ibu sudah memakai jenis teknologi yang mana dalam pembelajarannya yang sekiranya sudah anak-anak itu senang gitu loh Ibu pakai aplikasi atau teknologi itu? Share ke kami. Kalau saya masih pakai kayak diselingi dengan lagu, tapi pakai YouTube aja gitu Pak, belum belum pakai aplikasi lain-lain. Ya. Tidak apa-apa Bu, kalau sudah ada inisiatif untuk tampil beda itu sudah bagus, itu sudah beda dengan yang lain. Apalagi nanti setelah keluar dari mata kuliah ini Ibu sudah punya banyak aplikasi yang dikuasai dan langsung diterapkan, itu malah tambah membuat ladang pahala ibunya mengalir deras gitu ya Bu ya. Pahala apa aja, pahala ngajarnya dapat, pahala bisa bikin siswa bahagia dapat. Kalau siswanya nggak seneng kan gerundel hatinya, gerundel itu kayak menggerutu gitu. Kapan jamnya bapak atau ibu ini berakhir ya, kok cerita aja kayak gitu. Kalau digital itu kan ada banyak cerita gitu.
ada apa ya? Ada visual, ada audio juga yang ditampilkan. Nah, warna Iya. itu kan penting. Sukses Bu ya. Tunjuk satu orang Ya, laki-laki Bu. amin. Eh, Asro Muhaslim Nur. Oke, silakan Pak. Saya Pak. Oke. Tampilkan kamera biar saya tahu. Oke. Pak Asru. Asli mana Iya, Pak Pak. Asru? Asli Makassar Pak, Sulawesi Selatan. Oke. Ada di kota mana sekarang? Di kota Takalar Pak. Masuk provinsi apa itu Pak? Masih Sulawesi Selatan Pak. Oh, Masya Allah. Salam hormat buat saudara-saudara di Takalar ya Pak ya. Iya Pak. Ini jenggotnya tebelnya hampir sama dengan saya Pak. Tapi saya nggak tahu panjangnya sampai mana Pak Asru itu karena bajunya hitam itu. Jadi iya biar tertutup Pak, nggak kelihatan. Oke Pak Asru. Tadi jawabannya yang mana Pak Asru untuk pertanyaan ini? Saya tadi cuma jawab satu Pak, yaitu kita harus mengikuti perkembangan zaman Pak. Kenapa kok zamannya harus diikuti perkembangannya Pak? Soalnya zaman sekarang kan serba canggih gitu, jadi kita harus mengikuti perkembangan tersebut karena zaman kita berbeda dengan zamannya anak-anak sekarang gitu. Anak-anak sekarang kan sudah di mana-mana ada sudah teknologi, sudah digital. Iya. Kalau kita nggak ngikuti, kira-kira ditinggal oleh siswa atau seperti apa Pak Asru? Kalau yang karena saya di sini Pak di pondok pesantren sebenarnya belum belum maksimal dalam penggunaan ini digitalisasi di sini Pak, karena siswa itu tidak pegang HP, kemudian pondok juga masih dalam keadaan berkembang, jadi pengadaan hal-hal untuk digitalisasi itu masih belum. Tapi ya seperti itu. Baik, Pak Asru. Jadi nanti sama seperti kasusnya Ibu siapa tadi yang Bangkalan itu ya. Kalau di lembaganya itu belum boleh siswanya pegang HP. Maka dari itu sebagian materi saya juga nanti aplikasi yang diajarkan itu juga aplikasi yang hanya bisa dikerjakan atau apa istilahnya ya Allah jadi bingung, dikomandani oleh Pak Asru dan Bapak Ibu lainnya, dan Pak Asru nanti tinggal klik-klik aja, siswa tetap bisa aktif Pak, meskipun mereka nggak bawa HP mereka tetap bisa aktif. Siapa? Oke, tetap bisa aktif karena digital itu ada dua, digital yang satu arah ada, yang dua arah siswa juga terlibat ada. Sama-sama bawa perangkat seperti itu bisa, atau siswanya tidak bawa perangkat pun tetap bisa nanti ada. Semangat Pak Asru. Ya Pak. Jadi, pertemuan berikutnya request pakai baju putih Pak Asru. Saya pengen tahu panjang jenggotnya itu. Bercanda Pak Asru, saya ini suka bercanda ini. Mohon maaf ya Bapak Ibu ya kalau dirasa kurang sopan, tapi ya beginilah pembawaan saya. Mau nampil sebagai sosok yang lain ya tidak bisa, kan malah tidak bagus juga kita tampil dengan mukanya orang lain ya. Saya tampil dengan apa adanya diri saya. Pak Asru tunjuk satu orang wanita. Mbak Tina. Oke, silakan. Mbak Tina yang mana? Dipanggil Mbak, habis Ibu Mbak. Ibu Tina, apa Mbak Tina? Silakan munculkan. Ada di layarnya ada saya. Belum di sayanya belum ini. Justru ada wajahnya Pak Miftahul Huda, Pak Jamaluddin, Bu Baik, Bu Tina belum muncul ini. Padahal udah on cam. Ya, sebentar.
Oh sudah, jilbab hitam ya? Betul? Pakai jilbab hitam ya? Ya, Baik, baik, baik. Asli mana, Bu? asli Jawa Barat, Bandung. Tadi jawabannya yang mana, Bu Tina? Ya, hampir sama dengan rekan-rekan yang lain untuk memudahkan siswa memahami pelajaran PAI. Oke, kan ada 3. Yang kedua? Lebih menyenangkan, proses belajarnya lebih menyenangkan. Karena terus? Ya, karena misalkan kalau menggunakan visual biasanya kan anak lebih tertarik gitu dan keadaan kegiatan belajar akan lebih ya menyenangkan gitu. Tidak jenuh lah, tidak ngantuk. Lebih tertarik dan lebih menyenangkan. Kita berarti selama ini PAI masih jauh dari menyenangkan atau sudah menyenangkan menurut Ibu? Ya, tergantung pembawaan dari gurunya masing-masing sih, Pak. Kalau selama ini mungkin ada jenuhnya, kadang ya apalagi kalau misalkan pelajaran seperti cerita, kisah-kisah seperti SKI gitu kan hanya mendengarkan cerita begitu saja, kadang anak ngantuk gitu. Tapi kalau misalkan dibarengi dengan visual, ada misalkan di layar infokus itu lebih kayak anaknya lebih tertarik gitu. Baik, baik, baik. Jadi semua masukan atau temuan atau sharing dari Bapak Ibu semua ini kan insya Allah terekam di YouTube ya. Nanti bisa kita ulang-ulang lagi dan kita tonton dan kita renungkan bersama bahwa selama ini pembelajaran PA itu masih banyak catatan ya yang harus kita perbaiki, dan semoga dengan keluar dari mata kuliah ini dan juga mata kuliah yang lain itu Bapak Ibu semua sudah menjadi lebih upgrade untuk teknologinya. Seperti itu kira-kira Bu Tina dan kawan-kawan semua ya. Iya, iya. Ibu Tina lagi di mana? Di kantor? Lagi di rumah, Pak. Kebetulan hari Sabtu libur. Oh, siap, siap. Baik, tunjuk satu pria Bu, selang-seling aja Bu. Temannya laki-laki. Ali Khofir sudah belum ya? Belum, Pak Ali terus. Udah. Pak Teten aja, Bapak Kosma. Pak Ali dipilih lagi sama Bu Tina, Pak Ali. Pak Teten, Pak Teten. Pak Teten, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, mohon maaf Pak Dokter. Tadi saya on cam dulu lagi di kelas, lagi ngajar anak soalnya. Kebetulan banyak guru yang tidak masuk, ada yang keluar, ada yang sakit. Jadi saya kesana kesini gitu, Pak Dokter. Mohon maaf. Tadi. Kalau pagi itu masih untuk banyak jawabannya yang sibuk, saya Pak Teten, mohon izin. Berarti kalau Sabtu pagi itu masih banyak yang sibuk. Ya, gimana Pak Dokter? Sabtu pagi itu masih banyak yang sibuk nih. Iya, soalnya iya, saya Sabtu pagi ada apa namanya anak-anak itu di kelas berjamaah sholat duha dulu tadi, Pak Dokter. Jadi 7:30 itu masuk langsung sholat duha berjamaah. Kebetulan ada yang lain juga nggak ada gurunya, jadi saya kesana kesini dulu gitu ngisi guru yang tidak ada gitu Pak Dokter. Jadi mohon maaf tadi saya kurang respect. Apa-apa. Sebenarnya Sabtu pagi untuk pun jawabannya saya sepakat Pak Dokter sama yang lain. Oke. Pak Teten asli mana Pak Teten? Ya gimana Pak Dokter? Pak Teten asli mana? Saya dari Garut Pak Dokter. Garut. Sama dengan dari Ibu Garut siapa tadi? sama Bu Ai Nafisa. Jadi berteman baik lah itu ya. Bu Ai Nafisa. Ya. Ya. Jawabannya yang mana Pak Teten? Ya betul Pak. Jawabannya sama lah dengan yang lain, sepakat untuk apa namanya PAI itu berbasis digital untuk mendorong atau memberikan motivasi kepada anak didik kita agar supaya anak didik juga tidak jenuh dalam pembelajaran, khususnya dalam PAI gitu Pak Dokter.
Karena memang apa namanya dalam pembelajaran PAI kalau kita tidak menyampaikannya dengan baik, tidak menyampaikannya dengan interaktif, kadang siswa itu jenuh gitu, Pak Dokter. Siap. Jadi ini ada kaitannya dengan namanya teori, namanya ya learning loss. Jadi learning loss itu ada yang tahu? Bapak Ibu bisa share ke saya? Oke, baik. Learning loss itu adalah suatu keadaan di mana siswa itu kehilangan pembelajarannya. Kehilangan itu apa Pak artinya Pak? Jadi gini simulasinya. Ada siswa masuk ke kelas, mendengarkan atau mengikuti pelajaran. Setelah pelajaran selesai, siswa itu ditanya, kamu tadi belajar apa aja di mata kuliahnya atau mata pelajarannya Bapak atau Ibu tadi? Namun si siswa tadi geleng-geleng. Saya tidak tahu apa yang saya pelajari tadi. Itu namanya learning loss. Jadi banyak sekali. Pernah mengalami seperti itu siswanya, Bapak Ibu? Pertemuan di lapangan? Pernah, Pak. Pernah. Atau nggak usah jauh-jauh. Waktu kuliah Banyak, aja. Pak. Waktu kuliah. Ya, waktu kuliah ya. Kita masuk ke kelas, baik kelas yang tatap muka maupun kelas online. Terus si dosen menyampaikan materinya. Setelah kuliah selesai, kita pun nggak dapat apa-apa itu. Itu namanya learning loss. Faktor learning loss banyak sekali. Internal, eksternal. Salah satunya yang eksternal adalah metode guru atau dosen bersangkutan itu membosankan, monoton, tidak inovatif, tidak menyenangkan, tidak ceria. Nah, itu yang harus kita mulai tinggalkan jauh bersama-sama. Ya, Bapak Ibu? Pak Teten merapikan kopiahnya. Sudah ganteng Pak Teten. Kalau dibawa ke Sumeneb Madura itu Pak Teten itu paling ganteng. Tidak ada di Madura seperti Pak Teten. Dengan tampilan kopiahnya yang hitam. Terima kasih Pak Dokter. Pak Ali yang lebih ganteng Pak Dokter. Saya berani mujinya cuma ke bapak-bapak. Tidak berani muji yang ibu-ibu. Itu yang di balik layar nanti marah itu. Ini wanita Jambi yang solihah ini. Oke Pak Teten, tunjuk temannya. Yang perempuan. Neng Biba. Neng Biba udah belum? Belum. Ya, belum Bapak. Silakan Neng Biba. Dari mana Bu? Tetangganya Saya dari silakan, Tasikmalaya, Bapak. Makanan khasnya apa Bu? Saya lupa nggak nanya makanan khasnya. Khas Kepada Bapak Tasik. Ibu semua. Apa ya? Makanan. Artinya gini, orang belum dikatakan ke Tasik kalau belum nyoba ini ya, itu loh Bu. Orang belum dikatakan ke Cianjur, ke Makassar, Takalar, atau apa tadi itu yang teman-teman, Pekalongan, kalau belum makan ini. Kalau ke Tasik, belum ke Tasik kalau belum makan apa Bu? Kayak ke Garut, dodol gitu ya Pak Dokter. Ya, Kalau dodolnya yang ke Tasik, jangan bilang rengginang Bu. Kalau rengginang itu di daerah saya Bu, Sumeneb Bu. seblak kali ya Pak. Seblak? Iya, seblak. Oh iya, seblak. Ya, Tasik banyak seblak. Penghasil seblak gitu lah Bu. Banyak. Di Tasik banyak sekali. Kalau Karawang itu kan setahu saya penghasil padi ya. Kalau Garut dodol, Tasik seblak Bu. Tasik Tasik mah. Tasik lebih ke apa ya? Galendo ya Neng Biba. Endol. Galendo teh. Kolontong bukan? Kolontong Ibu. Kolontong benar. Nah, itu dia. Neng Biba, itu coba. Sejenis apa itu kolontong itu? Saya baru dengar. Kolontong itu. Itu sejenis kue, Pak. Makanan ringan. Bener. Tak kira ada lontongnya itu kayak di Jawa Timur itu kan lontong tuh kayak ketupat itu. Enggak ya?
Kalau Tasik lebih ke kerajinan kali ya, Pak? Oh, Kerajinan. Iya. Raja Pola nih gimana Pak? Ya, Raja Pola. Apa itu Raja Pola? Ya, khas Tasik, Pak. Khas Tasik, jadi Raja Pola khasnya kerajinan di Raja Pola. Oh, daerah Raja Pola. Daerah Raja Pola, ya. Kerajinan. Kerajinan apa, Bu? Kayak tas, topi, atau? Iya. Ya. Betul, Pak. Kalau makanannya, kolontong itu apa, Bu? Aduh, saya kok penasaran kok kolontong itu. Kolontong tuh apa? Pak Aib Tasik Itu juga. kelontong itu makanan yang dipasak di atas pasir, Pak. Nah, mah iya. Jadi kriuk-kriuk nanti ya? Kriuk-kriuk, bener. Kayak sejenis kerupuk pasir ya. Di Sidoarjo, Jawa Timur itu kayaknya ada kerupuk yang digoreng dari pasir. Iya, pakai minyak, kemudian ya? dikasih manis Pak, gula gitu, Pak. Kerupuk jagung. Berarti dia dijual di pinggir-pinggir jalan gitu ya? Iya, dikasih kantong. Beda Tapi dengan ada Cianjur, tauco Cianjur mah. Oh iya. Berarti kalau ke Tasik itu ada ya di pinggir-pinggir jalan jualan kolontong gitu ya? Ya, ada. Banyak, Pak. Di oleh-oleh Oh banyak. ya, itu dia maksud saya, Bu. Kalau suatu saat ke Cianjur, Palongan, Tasik, Takalar, saya sudah tahu tuh nama-nama. Harus siap oleh-olehnya ya, Pak ya. Enggak. Saya cukup bertemu dengan Bapak Ibu, ngopi bareng atau ada kopi di rumah, sudah senang. Apalagi yang Bapak bisa saya salimi tangannya, sudah lebih dari semuanya, Bapak Ibu. Yang ngerasain makanan khas Bali, Pak. Ah, itu dia. Bali, boleh. Bali itu kan pianya yang anak saya suka itu, yang ada di Indomaret itu. Ya, Bali ada. Nah, ya itu dia. Ada masakan lagi, Pak. Apa? Yang dikeluarkan itu. Padahal ini di live streaming ya. Nanti kalau saya serahkan ke Kaprodi itu, nanti Kaprodinya, wah ini Pak Adi kok akhir-akhir malah bahas makanan, tidak masalah. Dari tadi kita udah belajar. Kalau belajar terus itu jenuh juga, meskipun sudah pakai teknologi nanti khawatirnya jenuh. Jadi saya selingi dengan bahas makanan. Karena saya kalau pagi itu kan enaknya bahas makanan kan. Oke, mana tadi yang mau ngobrol ini? Siapa namanya tadi? Bibah ya. Itu memang ada nengnya di depannya, Bu. Ada, jadi panggilan kalau di Sunda Neng, tapi jadi ada. Oh iya. Kalau di dunia pondok kan anaknya Kiai itu kan Ning gitu kan. Ibu berarti putranya Kiai juga? Enggak juga. Oh, enggak juga. Itu mau ciri khas nama orang Sunda, Pak, untuk perempuan. Oh, alah. Kalau untuk cowoknya Akang. Ujang. Cep kali ya. Kosong. Siap. Bu Biba tadi Asep. Jawab yang mana? Tadi jawab yang minat baru bagi peserta didik, Bapak. Ya, satu aja. Enggak, sama meningkatkan motivasi belajar. Meningkatkan motivasi belajar. Ada lagi? Udah. Memangnya motivasi belajar siswanya masih tergolong rendah di lapangan? Kalau berbasis digital jadi lebih semangat buat peserta didiknya juga. Biasanya seperti itu. Ya. Sudah pernah merasakan perbedaan antara pembelajaran yang disampaikan secara konvensional dan pertemuan berikutnya disampaikan dengan kehadiran teknologi, beda nggak? Iya, beda. Jadi kalau pelajar biasa kan biasanya kalau tambahan ya pakai Infocus, terus internet juga biasanya siswa lebih semangat lagi belajarnya, lebih aktif lagi. Ya. Ibu pakai Infocus, di saya pakai Epson, ya. Siap. Berarti siap ya untuk lebih upgrade, menjadi lebih mahir nanti menggunakan teknologinya, Bu Biba ya. Iya, Bapak. Siap. Tunjuk satu orang, Bu Biba. Kita berakhir di berapa? Masuk ke jam kelas berikutnya saya ini.
Siapa ya yang belum? Pak Aib udah? Belum. Ya. Belum. Pak Aib. Yang kelihatan dari ini, Pak Aib. Aib saja. Jenggotnya Pak Aib juga ini unik ini jenggotnya. Saya suka melihat jenggot soalnya Pak Aib. Soalnya suka itu sama istri itu suka dibuat mainan itu kalau sudah kalau sudah santai-santai seperti itu. Sama anak juga yang perempuan tuh dilus-lus saja jenggot. Makanya saya pelihara aja. Sama Pak, sama juga saya. Sama juga. Ya, dari kota mana Pak Aib? Dari mananya saya teh? Dari Ciamis, sekarang mah di Ciamis, Pak. Tadi ada Bu Ai, sekarang ada Pak Aib. Betul ya? Iya, betul. Masih saudara? Saudara seiman, insya Allah. Oh ya, siap. Ya, siap. Tadi jawabannya yang mana Pak Aib? Hampir sama sih, lebih menarik, nuansa baru, dan kekinian. Siap. Kekinian kata kuncinya, nuansa baru. Jadi gimana itu menjabarkan kekinian dan nuansa baru Pak Aib? Jadi mungkin untuk PAI yang sekarang mah lebih mungkin bisa dikaitkan dengan perkembangan zaman dan apa permasalahannya juga kompleks dengan permasalahan sekarang mungkin. Jadi anak-anaknya lebih belajar dari kejadian nyata mungkin. yang divisualisasikan oleh teknologi gitu mungkin. Kejadian nyata. Berarti nanti pakai gabungan metode problem based learning dengan aplikasi digital yang akan kita pelajari bersama. Jadi kalau problem based learning itu kan di awal kita itu nampilin video singkat atau gambar tentang dunia nyata tadi yang katanya Pak Aib sampaikan. Lalu setelah anak-anak itu melihat video singkat atau gambar yang kita tampilin di layar, itu kita mintai pendapatnya. Apa pendapat kamu terhadap gambar di depan? Itu kan sintaksnya atau alurnya problem based learning. Apalagi dipadu dengan teknologi tambah SIP itu nanti Pak Aib ya. Iya, betul. Yes. Jadi sudah harus menjadi pioner kita ini. PAI itu kan kalau dulu masih anggaplah kurang begitu dianggap sebuah mata kuliah atau mata pelajaran yang dirindukan atau yang menjadi favorit gitu. Kalau favorit untuk mendapatkan nilai mudah ya PAI gitu loh. Tapi dari sisi metode yang berbasis digital itu kan masih belum. Jadi perlahan dimulai dari kelas ini, kelas saya mengajarnya 2 kelas ya, B1, B2 kita akan banyak sekali pionir-pionir guru-guru atau dosen-dosen yang menyampaikan pembelajarannya sudah berbasis digital. Oke, Pak Aib ya? Ya, siap Pak. Siap. Saya suka kalau udah pada semangat kayak gini, saya suka sekali. Sambil ngopi-ngopi boleh Pak? Santai aja. Ada keripik di depannya, dimakan aja. Ada seblak itu katanya Bu siapa tadi, makan aja seblak. Di sini banyak Pak, seblak, bakso di Tasik, wah banyak. Iya, kalau nanti cuma ditawari banyaknya aja nanti saya malah ke dapur ninggalin Bapak Ibu rumah. Banyak. Oke, siap. Pak Jamaludin udah senyum-senyum ini Pak Jamaludin, tapi gilirannya setelah ini ya Pak Jamaludin ya. Ini masih gilirannya ibu-ibu masih. Setelah Pak Aib nunjuk ibu-ibu silakan. Jamaludin sudah senyum-senyum. Bu Mualimah. Mualimah, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari mana Bu? Kotanya Bu? Dari Sampang Madura, Pak. Oh, tetangga dengan Bu Fitria tadi ya? Iya. Suami tetangga, Pak. Kenal dengan Bu Fitria? Kebetulan suaminya Bu Fitria itu tetangga saya. Lah,
Nggak ada suaranya, Bu. Bu Fitria, silakan barusan error. Oh, iya Pak. Baik. Menurut Yang saya, sama jawaban saya seperti punya teman-teman semua. Supaya bisa menarik minat belajar siswa dan juga mengikuti zaman, Pak. minat belajar dan zaman. Kan ada 3 jatah jawaban tadi. Satunya Bisa lebih memotivasi siswa. bisa memotivasi siswa. Kira-kira kalau katanya Bu Mualimah, kalau kita sudah berusaha tampil beda dalam 2 atau 3 minggu ke depan, kira-kira Bu Mualimah percaya nggak kalau siswa itu akan lebih tertarik kepada mata pelajarannya Bu Mualimah? Percaya Pak, karena sudah mengalami pada saya sendiri waktu belajar dulu. Pas dijanjikan mau misalkan besok belajarnya pakai proyektor ya, itu semangat belajarnya tuh bertambah gitu Pak. Padahal masih proyektor dan PPT Iya, itu iya, senangnya apalagi sekarang yang semakin canggih gitu Pak. Itulah. Jadi apa yang menjadi kesenangan siswa itu berusaha kita hadirkan ya Bapak Ibu ya. Dan apa yang menjadi kegelisahan siswa, misalkan kegelisahan siswa itu kan banyak. Gurunya monoton, gurunya belum cuci muka, kan ada juga gurunya mungkin yang ngajarnya kadang marah, itu mulai ditinggalkan. Jadi kita bertransformasi ya di sini ya, menjadi guru yang dirindukan seperti yang Pak Syarfa tadi sampaikan di awal. Oke Bu Mualimah. Oke. Silakan tunjuk satu orang Bu Mualimah. Laki-laki Bu Mualimah. Bu Mualimah tunjuk satu orang. Pak Miftah sudah. Silakan Pak Miftah. Ya. Dengeran Pak, maaf. Mic-nya diaktifkan dulu Pak Miftah. Nah, baru wajahnya, videonya diaktifkan juga. Mic-nya dipencet supaya hidup. Oke, mic-nya sudah hidup, sekarang videonya diaktifin. Lah kok gantian? Pak Miftah ini mau bercanda ini. Pak Miftah, astagfirullah. Maaf, Pak. Gimana? Oh, alhamdulillah ya sudah. Ya, Pak. Ya. Gimana? Maaf. Siap. Ngeprank saya ini Pak Miftah. Mana Pak Miftah? Dari kota mana Pak? Dari bukan Jawa Tengah. Robokan? Wah, ya. Ini baru saya. Makanannya apa Pak Robokan Pak? Apa ya? Apa ya Pak? Saya masih nanya sebelahnya gitu loh. Pecel lele Pak. Wih. Itu di jam berapa itu adanya? Siang, malam atau kapan? Malam ya? Jadi kalau saya lewat gerobokan itu memang harus Pak Maghrib itu. Enggak usah Pak. Misalnya pagi lewat mampir nggak apa-apa Pak. Nanti dicarikan. Tidak ada, katanya malam. Ya. Saya sambil ngemil ya Bapak Ibu ya, karena saya tidak merokok. Jadi ini awalnya penuh, tapi karena nggak merokok, kerjanya ya sambil ngemilin jajan. Sudah habis sudah. Izin sambil ngemil. Gimana Pak Miftah jawabannya? Iya. Jawabannya tadi apa ya Pak? Lupa. Era digital. Digitalisasi. Terus, panel 3. Yang 2 ngacak, yang 2 bismillah sama pagi gitu aja Pak.
Oh, siap. Jawabannya lain. Kenapa kok milih digitalisasi? Kenapa? Hubungannya dengan PAI apa? Ya, karena zaman sekarang anak-anak kecil baru SD, baru sekolah TK itu sudah memegang HP. Memegang HP, itu yang dibutuhkan digital dikembangkan. Jadi untuk pembelajaran yang apa? Berbasis digital. Yang dibekali berbasis digital. Termasuk putra-putrinya Pak Miftah juga Iya. pakai digital ya, artinya tugas-tugasnya sudah ada. Iya. Alhamdulillah untuk saya sendiri bidang digital itu alhamdulillah apa? Sedikit bisa, Pak. Tidak apa-apa, kita kan sama-sama belajar di sini, saling sharing ya. Itu jaketnya warna hijau itu jaket mana Pak Miftah? Kok saya tertarik ini? Bukan jaket, Pak. Alma Ini mater ya? Jas alma mater. Oh. Alma mater kampus mana, Pak? Kampus UIN. Oh, semua yang ada di Zoom ini dapat ya? Dapat, Pak. Saya kok belum dapat ini, Pak. Saya kok belum dapat ini. Minta ke siapa ini nanti? Ke Pak Miftah dah. Boleh, Pak. Astagfirullah, canda. Iya, Mas. Berarti dikirim ya lewat ekspedisi ya, alma maternya ya? Kirim perorangan. Panjenengan semua ini belajar kuliah di UIN Cirebon, berarti dari semester awal sampai akhir full online semua atau gimana, Pak? Full online, Pak. Full online. Jadi sangat membantu ya bagi yang sudah punya pekerjaan di instansinya masing-masing ya. Full online. Saya minta jaket alamaternya juga lah ke Kaprodi. Ini di Zoom ini nama saya ada 2. Yang satu untuk record, maaf. Oh iya, biar nggak ditunjuk lagi nanti ya, double nanti. Iya. Ya, siap. Pak Miftah silakan tunjuk rekannya yang Putri, biar silang. Bu Laila sudah? Belum, Bu Laila belum. Silakan Bu Laila. Saya sudah, Pak. Itu Bu Fitri ya, Pak Miftah. Nah, Pak Miftah ini bercanda terus dari tadi. Oh, sudah selesai kok ditunjuk lagi. Ya, yang mana yang lain, Pak Miftah? Bu Cindy. Pakai jilbab kalau. Bu Cindy belum. Bu Cindy belum. Bu Sin? Iya, Pak. Mana? Sama seperti Bu siapa tadi? Layar laptopnya kurang nekuk ke bawah sedikit. Nah, gitu. Dari kota mana, Bu? Aslinya dari Medan, Pak. Sumatera Medan? Utara. Iya. Medan. Terus sekarang tinggal di mana? Sekarang tinggalnya di Cirebon. Cirebon? Iya. Oh, ikut suami gitu, Cirebon. Ikut tante, Pak. Belum nikah. Oh, ikut tante. Belum nikah. Usia berapa, Bu? Oh, usia 20 tahun, Pak. 20 tahun. Kalau Pak Dasep tadi usia berapa, Pak Dasep? Kelahiran 80, Pak. Oh, berapa ya? 44 ya? Ya, 44. Itu kita 44 berarti campur ini ya. Ada yang dewasa, ada yang sudah Ada yang beasiswa, ada yang reguler, Pak. Beasiswa apa, Pak? Ya, BIB BPI. yang reguler ada gitu maksudnya. Oh, yang reguler. Iya. Tapi Bu Cindy ini sudah ngajar juga, Bu? Belum, Pak. Oh, jadi fokus kuliah online ya. Iya. Oke. Asli Medan, tapi tinggal di Cirebon. Nah, gimana cara nanyakan makanan khasnya itu? Makanan khas Medan.
Ya, apa itu? Otak-otak, bukan? Bukan. Ada soto Medan, ada Oh, kalau makanan itunya di Ambon nih Pak. oh, soto Medan. Yang terkenal soto Medan. Iya, bisa. Soto Medan yang terkenal. Tapi di Cirebon betah Bu ya? Ya, alhamdulillah betul Pak. Kadang kan beda kota, beda cuaca. Kayak saya dulu asli Sumeneb, Madura. Terus kuliahnya dari S1, S2, S3 kan di Malang. Itu kan beda cuacanya, lebih dingin. Itu kayak sejuk gitu kalau tinggal di kota dingin. Itu enak. Baik, jawabannya Bu Cindy yang mana tadi Bu? Panggil Mbak aja deh, Bu. Nih, kalau Ibu. Yang mana Mbak? Mengembangkan keterampilan Pak. Kan keterampilan. Keterampilannya siapa yang mau dikembangkan? Keterampilan dalam pemberian materi ajar gitu. Pengembangan keterampilan. Kan ada 3 jawabannya. Yang kedua, yang ketiga? Cuma jawab satu Pak. Oh, jawab 1. Coba bisa diterangkan kenapa kok milih jawaban itu? Karena mungkin dengan perkembangan teknologi sekarang itu lebih memudahkan kita juga untuk memberikan materi yang lebih menarik lagi gitu. Di Bu Cindy ini bersyukur ya bisa bergabung dengan rekan-rekan di kelas D1 yang kebanyakan sudah menjadi pendidik ya. Mereka udah, beliau-beliaunya tadi udah sharing bahwa kelemahannya PAI itu seperti ini, terus kondisi di lapangan menunjukkan beragam temuannya. Itu kan masukan buat Bu Cindy yang setelah lulus ini kan terjun ya, baru terjun. Jadi sekiranya kendala yang sudah dihadapi kawan-kawan di B1 ini sudah Bu Cindy hindari nanti. Ya. Jadi langsung bisa mengambil banyak pelajaran atau hikmah dari rekan-rekannya tadi ya Bu Cindy ya. Ya. Iya Pak. Bu Cindy. Terima kasih jawabannya Bu Cindy. Tunjuk satu orang yang pria Bu Cindy. Yang belum, jangan Pak Miftah lagi, nanti muter aja 2 orang ini kan selesai. Pak Ali sudah, Pak Dasep sudah. Ada Pak Kiai, Pak Ridwan Dasep, kopi putih. Ini anak saya minta pangku, ada saya sudah pangku aja. Kalau Pak Dasep ada anaknya mau dipangku ya pangku aja. Selama enggak ganggu kan enggak apa-apa. Ada Pak lagi main sama ini sama temannya. Mbak Cindy yang mana? Pak Ridwan udah Pak. Saya kasih rekomendasi ya. Ini yang masih muda juga nih, Pak Zidna Najih nih. Boleh Bu Cindy sebut namanya? Siapa Pak? Bu Cindy-nya bingung. Bu Cindy? Iya Pak. Mbak? Tadi Bapak rekomendasi nama siapa ya? Ya, silakan Bu Cindy pilih temannya. Ini bukan pilih calon imamnya loh Bu Cindy, kok bingung? Pilih temannya yang untuk berargumentasi Bu Cindy. Pak Ridwan sudah belum Pak? Terkendala audionya, kok nggak terdengar? Nggak terdengar Bu Cindy, apalagi kan kalau online ini kan kendalanya cuma di jaringan. Ya Pak Dasep, nggak ada suaranya kan Bu Cindy ini ya? Jadinya Pak. Tuh, nggak ada suaranya. Ada suaranya nggak Pak? Ya baik, karena Bu Cindy tidak ada suara, saya tunjuk aja ya Bu Cindy ya, mewakili Bu Cindy biar tetap berjalan.
Pak Ahmad Zidna Naji, ini kayaknya Mas. Mas, silakan Mas. Ahmad Zidna Naji. Iya, Pak. Tidak ada suara Pak Zidna. Halo. Ya Allah. Ada suaranya nggak, Pak? Pak Zidna. Iya, Pak. Sudah, silakan. Udah ada, Pak. Ternyata mic saya yang ketekuk ini, jadi ya Allah, astagfirullah. Pak Zidna silakan. Maaf. Iya, Pak. Tadi jawaban saya. Jangan jawaban dulu, kenalan dulu. Bapak dari kota mana? Saya asli Tegal, Pak. Oh, Tegal. Makanan khasnya apa di Tegal? Mana di mana? Ada soto. Yang paling itu sih tahu aci, Pak. Tahu aci? Iya. Itu disajikan dengan kuah atau keringan? Kering, Pak. Pakai cabai hijau. Oh, pakai bubuk-bubuk gitu ya? Enggak, Pak. Cuman cabai hijau aja. Cabai hijaunya diulek gitu, terus dicocol-cocol gitu kan? Enggak, digigit langsung. Oh, digigit. Ya, baik. Walah, semacam gorengan, terus pakai gigitan cabai. Masya Allah. Itu adanya di pagi, siang, atau sore? Pagi sampai malam ada, Pak. Oh, berarti kalau saya berkunjung jam 10 pagi lewat Tegal, bisa minta antar ke Pak Zidna nanti ya? Bisa, Pak. Ini kelahiran berapa? Di Cirebon, Pak. Oh, Cirebon. Kelahiran tahun berapa? Masih muda sekali. 2003, Pak. Masya Allah. 2003. Berarti 19 tahun ya? 21 tahun ya? Iya, Pak. Masih muda sama dengan Bu Cindy tadi. Belum mengabdi masih ya di kampus di sekolah. Di pondok, Pak. Oh, di pondok. Baik, tadi milih yang mana Pak Zidna? Tadi jawaban saya itu, Pak. Siswa dapat mengakses materi kapan saja. Kapan saja. Terus yang kedua, ketiga? Nah, ini. Cuman satu, Pak. Satu, monggo dijelaskan kenapa memilih jawaban itu. Karena kan kebanyakan siswa kadang ada yang kayak lupa atau ada kegiatan lain. Jadi kan semisal itu bisa diakses kembali, Pak. Sambil santai, sambil baca gitu, Pak. Ya, siap. Coba kameranya agak ke bawahin. Saya belum melihat penuh. Wah, ini ya, kumisnya itu juga ada kan. Wah, kayak teman saya dulu di Lamongan, kumisan seperti Bapak ini. Ada kumisnya juga. Baiklah. Berarti memang perlu ya Pak ya untuk kita upgrade menjadi sosok pendidik yang melek teknologi ya Pak Zidna ya. Iya, Pak. Siap nanti Pak Zidna. Sampai masih muda loh. Jadi harus datang ke sebuah lembaga nanti sudah membawa beberapa aplikasi digital yang sudah dikuasai dan siap untuk dipraktekkan. Syukur-syukur nanti kepala sekolahnya tertarik dan bisa mengadakan workshop bersama. Jadi sharing dengan internal guru-guru di sekolahnya. Terus habis itu berkembang bisa menjadi apa ya? Bisa menularkan keilmuannya tadi untuk KKG, MGMP, udah lintas sekolah sudah seperti itu. Jadi cakupan kebermanfaatan kita malah tambah luas nanti Pak Zidna ya. Iya, Pak. Makasih, Pak. Iya. Ini ada di rumah atau di mana Pak Zidna? Di pondok, Pak. Oh, di pondok. Iya. Di pondok berarti mondok atau gimana? Ya, mondok, Pak. Boleh tapi bawa HP ya? Boleh. Kalau yang kuliah, boleh. Kan banyak juga sih, Pak. Oh, jadi kuliah sambil mondok? Iya. Mondoknya di kelas berapa dulu? Dari kelas 1 SMA. 1 SMA. Asalnya Tegal ya? Iya. Mondoknya Cirebon. Di Cirebon. Di Buntet. Berapa jam itu? Bohong, Pak, bohong. 1 jam. Siapa itu temannya itu? Temen, Pak.
Enggak apa-apa, ikut kuliah aja, Mas. Ikut aja apa sambil belajar bareng daripada bersuara nggak ada orangnya ya. Terima kasih Pak Masih tunjuk satu temannya yang Putri. Ya, sama-sama. Itu Pak, Mbak Mia. Mbak Mia, silakan Mbak Mia. Kita 9 menit lagi udah berakhir ya, karena kita terakhir di 9.30 karena saya pribadi juga akan mengajar di kelas B2. Mbak Mia, silakan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kelahiran tahun berapa, Mbak? 2004, Pak. Oh, adiknya Mas Sidna berarti ini. 20 tahun pas. Oke, silakan. Asli mana, Mbak? Asli Kerawang tapi lagi di Cirebon. Oh, mondok juga atau ngekos? Ya. Mondok, Pak. Oh, mondok. Siap. Tadi mana jawabanmu, Nak? Saya kalau yang muda-muda tak panggil Nak aja ya, karena murid saya yang offline di Madura juga tak panggil Nak, Mas, Mbak. Gimana? Yang mana, Nak? Sama Pak, apa ya, lebih menarik dan lebih menyenangkan gitu. Biar lebih menyenangkan. Iya. Menarik dan menyenangkan. Berarti selama ini waktu Mbak Mia sekolah dulu PAI-nya waktu SMP, SMA kurang menarik atau seperti apa? Menarik sih, tapi kurang-kurang. Ya, anggaplah penggunaan digitalnya masih terbatas gitu ya, aplikasi digital Ya, gitu Pak, ya. karena di pondok juga. Ya, baiklah. Terima kasih Mbak Mia. Tunjuk temannya yang laki-laki, Nak. Siapa ya? Kalau mengikuti dari awal pasti tahu siapa yang belum, siapa yang sudah. Nanti nunjuk Pak Aib lagi nih, Pak Koirul, Pak Miftah. Ini Pak Aldi belum, Pak Toto belum. Pak. Ya udah Pak Aldi aja. Pak Aldi. Ya. Aldi, silakan Pak Aldi, sudah dipilih oleh Bu Mbak Mia. Ya Pak, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dari kota mana? Dari Bandung Pak. Bandung. Ya, usianya berapa Pak Aldi? 23 mau ke 24 Pak. Ya anak saya berarti. Yuk. Gimana terus? Udah mau lulus tapi ya? Iya Pak. Siap. Dari Bandung. Kalau ke Bandung, belum ke Bandung, kalau belum ketemu apa Pak Aldi? Biasanya makanannya batagor, peyem. Banyak sih Pak. Batagor ada di kota saya. Yang lain, roti bakar Bandung ada, batagor ada, tahu bulat ada. Yang lain? Peyem Bandung Pak. Nah itu dia belum itu. Peyem. Peyem. Sejenis apa peyem? Makanan dari singkong Pak yang difermentasi kalau nggak salah cara bikinnya. Fermentasi. Iya. Pakai ragi kalau nggak salah Pak. Iya. Bukan seperti tape nanti kalau difermentasi. Iya, tape namanya Pak. Iya, kalau di Bandung peyem Pak. Ada aja Pak Aldi ini. Mau bilang tape aja kok peyem. Jadi, tapi memang kearifan lokalnya peyem gitu ya. Namanya peyem Pak. Ini kalau ngajar anak muda ini awet muda terus nih pada saat dia. Diajak bercanda terus ya tadi. Udah kelihatan tua ya nanti kita pada saat. Oke Mas Aldi jawabnya mana tadi Mas? Ya, jawaban yang pertama itu untuk lebih mengakses lebih cepat dan mudah. Kemudian yang kedua dapat meningkatkan interaktivitas dan membuat materi lebih menarik serta materi lebih menjangkau lebih luas Pak. Berarti ada meningkatkan interaksi siswa ya. Iya Pak. Jadi kalau digital itu tingkat interaksinya siswa atau keaktifan siswa bisa dipastikan lebih meningkat daripada yang non digital ya gitu ya Pak. Ya, soalnya monoton Pak kalau ceramah, penyampaiannya secara metode ceramah doang gitu.
Dalam teori itu kan memang kalau mendengar itu ya ceramah itu cuma 20 menit. Setelah menit 21 sudah hilang. Buyar tuh sudah nggak fokus, nggak konsen, nggak akan mendengarkan. Nggak apa-apa, ceramah boleh. Karena tidak semuanya harus digital. Ada hal-hal memang yang harus diceramahkan gitu. Tapi jangan sampai melebihi 20 menit. Kalau perlu untuk menggunakan ceramah. Setelah itu mix dengan digitalnya. Ya Pak Aldi ya? Iya Pak. Campur. Terima kasih Pak Aldi. Tunjuk satu rekan wanitanya. Mungkin Ibu Marcelia Pak. Bu Marcelia. Iya Pak. Silakan. Iya Pak. Mana? Saya izin off cam ya Pak. Iya wes. Saya masih menyusui, sambil menyusui. Siap. Iya. Dari kota mana Bu? Saya dari Kota Bondowoso, Jawa Timur. Swasta ini. Bisa bahasa Madura Bu? Bahasa Madura bisa sedikit. Baik. Tadi Ibu jawab yang mana Bu? Oh. Tadi saya jawab menarik perhatian siswa. Lebih interaktif sama lebih mudah dipahami. Interaktif, mudah dipahami, menarik minat belajar siswa gitu ya? Ya. Ini Bu, sebelum saya teruskan ke materi, Pak Aldi, Ibu Marcelia ini kalau ditanya makan khasnya pasti dijawabnya tape Bondowoso. Iya. Kalau Pak Aldi tadi ada makanan khas dari Singkong Pak yang difermentasi, namanya peyem. Ternyata katanya siapa tadi temannya Pak Dasar siapa? Itu tape Pak gitu ya. Di satu saat ini harus tuker-tukeran tapenya ini, tapenya Bu Marcel dan peyemnya Pak Aldi itu apakah ada persamaan dan perbedaannya? Kalau yang Bondowoso pernah Bu jualan ke Madura itu ada di wadahin keranjang-keranjang kecil itu Bu ya? Iya, besek gitu Pak. Oh, ya. Dan itu memang manis Bu, beda dengan tape-tape yang ada di kota Sumeneb saya Bu, memang lebih manis yang Bondowoso gitu. Nggak tahu kok bisa manis itu. Saya mau beli lagi udah nggak ada penjualnya. Dan beliaunya memang asli Bondowoso gitu, kayak anggaplah seminggu di Madura sampai jualannya habis balik lagi ke Bondowoso. Tadi jawaban yang paling Ibu pengen tekankan di 3 jawaban Ibu apa tadi Bu? Lebih menarik minat dari siswanya itu sendiri. Ibu siap tapi nanti ya kalau sudah dapat ilmu dari mata kuliah ini siap menerapkan pembelajaran berbasis aplikasi digital Bu ya? Iya Pak. Kalau sudah keluar dari mata kuliah ini atau 2, 3, 4 pertemuan kan sudah dapat beberapa ilmu baru tuh yang aplikasi berbasis digital untuk diterapkan di pembelajarannya. Ibu siap nggak menerapkan itu semua? Siap Pak. Saya tanggal 24-25 itu ada diklat Bu dari Kemendikbud di Banyuwangi. Saya belum pernah ke Banyuwangi itu, belum pernah. Kalau ke Bali pernah naik bis rombongan, tapi kalau ke Banyuwanginya belum gitu, belum. Anggaplah tinggal agak lama itu. Saya 2 hari di sana. Kayaknya jalurnya bis itu ngelewati Bondowoso Bu ya? Kadang ada yang lewati tapi jarang Pak. Oh, jarang. Biasanya dia ngelewati daerah Jember kayak gitu muter. Atau enggak situ Bondo biasanya seperti itu. Oh, okay. Siap. Baik, terima kasih Bu Marcelia. Iya Pak, sama-sama Pak. Satu lagi deh, ini udah 9.30 karena tadi juga mulainya agak molor ya. 1 atau 2 lagi, silakan 2 lagi. 1 putra, 1 putri lagi. Bu Marcelia tunjuk temannya 1 orang. Pak Jamaludin, sudah. Jamaludin. Pak Jamaludin. Siap Pak. Oke, tampilkan Pak. Aduh. Ini udah siap dari tadi kalau Pak Jamaludin, udah senyum-senyum dari tadi. Udah 30 menit yang lalu ya Pak Jamaludin ya? Ya Pak, ditungguin dari tadi Pak, nggak ditunggu. Iya, nggak dipanggil-panggil sama ibu-ibu ini. Ada apa ini dengan ibu-ibu ini ya?
Sensi Pak ibu-ibunya Pak. Saya mohon dimaafkan ya, terutama buat yang sudah saya anggap seperti bapak dan ibu saya ini. Kalau saya suka bercanda ini, jadi ya pada saya. Mohon dimaafkan, mohon dimaafkan. Pak Jamaluddin dari kota mana? Paling jauh Pak saya Pak. Mana Pak? Dari Cirebon Pak. Allah Akbar. Ini sudah mengikuti suasana ini. Suasananya belajar, santai dan juga menyenangkan ya. Ya Pak. Santai juga ngeprank ini Pak Jamaluddin ini. Yang jauh kalau dari Bali Pak. Ya, itu Pak Ali yang dari Bali. Ya. Asli Cirebon Pak? Cirebon asli Pak. Cirebon asli. Baik. Berarti putra daerah ini udah menguasai Cirebon ini ya? Penguasa Cirebon Pak. Penguasa Cirebon. Apa khasnya dari Cirebon? Khasnya banyak Pak. Ada tahu gejrot. Tahu gejrot. Di sini ada yang lain. Tahu gejrot. Dipotong-potong kan sih? Petis warna coklat itu ya kuahnya ya? Terasi udang. Oh, terasi udang. Masa saya ke Cirebon mau nyicipi terasi udangnya Pak? Yang langsung bisa dibuka dan dimakan itu kira apa itu Pak? Dan bisa dibawa pulang buat oleh-oleh kalau suatu saat ke Cirebon. Apa sih namanya? Apa deh? Masih ada sih Pak Jamaluddin. Ada tapi lupa namanya apa ya? Kenapa? Ada tapi lupa namanya Pak. Itu yang kayak lontong tuh. Apa sih? Kuam. Empal gentong. Oh, dia Nah, empal itu gentong. salah satunya juga. Ya, empal gentong. Banyak Pak, Cirebon Pak, banyak. Ntar, empal gentong itu nggak ada di daerah saya. Itu empalnya terbuat dari apa itu? Bukan dari gentong Pak. Enggak, ya juga. Maksudnya apa daging juga? Sama Daging, iya Pak. Daging sapi sih, daging sapi. Jadi ada kulitnya gitu. Ada tahu jeroan campur diiris-iris. Itu disajikan dengan kuah rawon atau terpisah atau dengan Kuahnya itu warna kekuningan gitu Pak. Oh, kuningan warnanya. Berarti tidak identik dengan rawon ya. Kalau empal di daerah Jawa Timur itu kan disajikan dengan rawon biasanya. Iya, hitam kalau Jawa Iya, Timur iya, Pak. iya. Siap. Baiklah, biar nggak bahas makanan terus. Yang mana jawabannya tadi? Sampai lupa saya jawab tadi Pak. Saya tadi langsung submit pas baru satu jawaban Pak. Jadi cuma satu tadi. Tidak apa-apa. Jadi intinya sama seperti teman-teman yang lain untuk menarik minat peserta didik lebih menarik gitu. Karena yang namanya anak-anak mungkin terutama di usia SD itu mungkin fokusnya dalam di kisaran 15 menit. Jadi kalau misalkan kita tidak pintar-pintar mencari metode pembelajaran yang baik, ya kemungkinan ya jenuh, ribut anak-anak gitu. Nah, kebetulan untuk digitalisasi ini juga saya sudah menerapkan beberapa aplikasi, di antara ada Clickers, kemudian Kahoot juga pernah, kemudian kalau untuk penilaian kita pakai ini. Kalau untuk di sekolah saya kebetulan setiap ulangan itu pakai Zipgrade Pak. Baru juga buat saya ini ya. Makanya pentingnya sharing itu kan saling melengkapi ya. Zipgrade, Clickers itu baru bagi saya. Dan saya semangat untuk mempelajari itu. Jadi kalau sudah ada yang baru, aplikasi baru, kita saling sharing aja. Ya Pak Jamaluddin ya. Yap. Ya. Terakhir ini Pak akan diakhiri dengan penyampaian dari seorang temannya Putri Pak. Yang belum siapa nih ya? Bentar, di scroll dulu Pak. Ya, scroll. Saya belum Pak. Waduh, itu Pak, siapa Pak? Gina udah punya? Siapa yang belum? Saya belum Pak. Oh ya, mangga, silakan. Silakan. Siapa Pak namanya Pak? Silakan aja Pak. Mana Pak? Tadi Ibu Gina. Ibu Sri Pak. Ibu Sri.
Nama Iya. nama aslinya apa sih? Yang pakai nikob ini, cadar ya? Iya, Pak. Ya. Asli mana Bu Sri? Asalnya dari Aceh Tamiang, Pak. Aceh Tamiang. Ya. Itu Aceh, Provinsi Aceh. jauhnya jauh ya Bu, di ujung itu ya. Iya, Pak. Tinggalnya di mana Bu? Iya di Kabupaten Aceh Tamiang ya, Pak. Tinggalnya sekarang di mana Bu? Saya domisilinya di Kecamatan Sekra di Kabupaten Aceh Tamiang. Berarti dari Aceh ini ya? Iya, Pak. Dari tadi ada yang Bali, ada yang Takalar, Sulawesi Selatan. Ini dari Aceh ya, ujung barat. Kelahiran tahun berapa Bu? Biar saya 99, Pak. 99. Berarti 25. 5. Ya masih anak saya berarti. Panggil Iya, Mbak Pak. aja. Boleh, Pak. Gimana? Ya, siap-siap. Belum. Tadi Yang saya mana jawabannya? menjawab tentang ini ya, Pak. Menarik perhatian siswa, interaksi belajar yang lebih luas, sama mengembangkan ide-ide pembelajaran dengan visual. Ide-ide pembelajaran dengan visual. Bisa dijabarkan yang pertama tadi? Menarik perhatian siswa, Pak. Dengan adanya pembelajaran secara digital, kita kan menampilkan visual, Pak. Materi-materi yang kita tampilkan melalui PPT dengan adanya proyektor. Jadi siswa yang tadinya kurang fokus mungkin bisa lebih menarik dalam memandang, walaupun materinya mungkin hanya materi PAI tentang keberagaman beragama, kita bisa tampilkan macam-macam agama yang ada di Indonesia gitu, Pak. Ya. Cocok ini jadi legislator. Tegas, keras suaranya. Mau Bu jadi legislator Bu? Legislator Tidak, Pak. DPR. DPR itu loh Bu, DPR. Saya jadi tenaga pengajar saja, Pak. Oh, tenaga pengajar saja. Ya. Soalnya gini, kalau salah satu di antara yang ada di sini jadi legislator ya, atau senator atau anggota DPR, baik kota, provinsi atau pusat, itu nanti bisa jangkauannya lebih luas dalam merubah pendidikan di Indonesia. Artinya cakupannya kalau saat ini kita kan cakupannya di sekolah saja atau di kota kita saja. Tapi kalau sudah jadi legislator itu bisa membuat kebijakan yang bisa bermanfaat untuk banyak orang di seluruh Indonesia, seperti itu Bu atau Mbak Sri ya. Mungkin saya yang belum mampu, Pak. Oh, baik, Bu Sri, terima kasih atas sharingnya, Bapak Ibu Sama-sama, semua, Pak. Bapak Ibu semua yang saya hormati, Mbak-mbak, Mas-mas juga, karena sudah akan beralih kepada pembelajaran berikutnya ya, yaitu kelas berikutnya. Saya mohon izin untuk diakhiri dan saya ngucapin banyak mohon maaf ya kalau dari awal sampai akhir ada kata-kata yang kurang berkenan, misalkan sering bercanda, dan banyak juga yang usianya seperti ayah saya, kayak Pak Dasep, Pak Toto. Pak Toto ya, belum ada suara dari tadi Pak Toto. Ya, Pak, saya belum, Pak. Iya. Nanti di kesempatan berikutnya, kita masih panjang Pak Toto. Saya prioritaskan Pak Toto nanti. Pak Toto yang belum-belum ini, Bu Gina, ini, Bu Bulan, ini yang belum ini berikutnya wajib ngomong di awal. Oke? Pak Abdurrahman kok senyum-senyum Pak? Senyum ke saya atau senyum ke siapa itu Pak? Ke kamera Pak ya? Baiklah. Saya ambil dulu ya bukti kehadirannya lewat screenshot. Silakan aktifkan kameranya semua. Saya tunggu 3 detik. Pak Ondi, Pak Ondi belum ini berikutnya Pak Ondi ya. Pak Asro belum nampak, Bu Marcelia belum nampak. Pak Jamaluddin masih off kameranya. Oke, saya ambil dulu 1, 2, 3, senyum 3 cm. Sudah, saya save di kelas. Saya save di itu ya, di grup kelas. Terus yang halaman kedua, senyum lagi. Bu Gina, Pak Kosma belum, Bu Mia, Bu Lutfia. 1, 2, 3, saya ambil aja. Share. Terima kasih Bapak Ibu, salam hormat buat keluarga di rumah.
Sampai jumpa insya Allah di pertemuan berikutnya ya. Dan kalau bisa nanti kita reschedule ulang ya, karena Sabtu pagi saya ada agenda. Nanti kita diskusikan bareng di grup ya enaknya. Kalau memang mau diubah ke jam berapa dan hari apa. Karena Sabtu pagi jujur saya ada agenda seperti itu. Oke, hari ini saya kosongkan demi bertemu Bapak Ibu. Nanti kita bahas di grup ya. Terima kasih Bapak Ibu semua. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin live ya, mohon izin live.